Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Apisa dengan NPM 214102501 dari jurusan Gizi kelas C Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan anemia defisiensi zat besi. Dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas biokimia. Definisi anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi zat besi atau ABD merupakan salah satu penyakit yang ditemukan pada bayi, anak-anak, dan perempuan usia reproduksi. Pada anak-anak, efek samping dari ABD ini yaitu akan mengalami gangguan dalam tumbuh kembang dan perubahan perilaku serta gangguan motorik. Faktor utama penyebab dari anemia defisiensi zat besi pada perempuan usia reproduksi adalah menstruasi dan kehamilan. Dan selanjutnya yaitu masih mengenai definisi anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan kurangnya ketersediaan zat besi dalam tubuh, sehingga menyebabkan zat besi yang diperlukan untuk eritropoiesis tidak cukup. Eritropoiesis ini adalah proses produksi dan maturasi atau pematangan sel darah merah atau eritrosit yang terjadi di dalam sumsum tulang. Ketika cadangan besi pada tubuh kosong atau depleted iron store, yang akhirnya akan mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang yang ditandai oleh anemia hipokromik mikrositer, besi serum menurun, total iron binding capacity atau TIBC meningkat, dan saturasi transfermin. Skema metabolisme besi. Sumber zat besi untuk metabolisme besi berasal dari makanan dan proses penghancuran eritrosit atau daur ulang di retikulo endotelial oleh makrofag. Zat besi yang berasal dari makanan yaitu ada dua bentuk. Yang pertama yaitu ada heme, contohnya seperti daging, ikan, ayam, udang, dan cumi. Yang kedua yaitu non-heme, contohnya seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, beras, dan pasta. Selanjutnya, zat besi yang berasal dari makanan dalam bentuk ion feri yang harus direduksi dahulu menjadi ion fero sebelum diabsorpsi. Proses absorpsi ini dipermudah oleh suasana asam, seperti adanya asam hidroklorida yang diproduksi oleh sel pariental lambung, vitamin C, dan beberapa substansi seperti fruktosa dan asam amino. Bentuk ion fero ini kemudian diabsorpsi oleh sel mukosa di usus halus. Di dalam sel mukosa usus bentuk ion fero ini akan mengalami oksidasi menjadi bentuk ion feri kembali. Sebagian kecil ion feri ini akan berikatan dengan alpha-ferritin yang akan membentuk ferritin, dan sebagian besar akan mengalami reduksi menjadi ion fero lagi yang akan dilepaskan ke dalam peredaran darah. Dan ion fero ini dioksidasi menjadi bentuk ion feri yang kemudian berikatan dengan transferin yang disimpan sebagai cadangan di dalam hati dan sumsum tulang dalam bentuk ferritin. Bila cadangan besi di dalam tubuh ini berkurang atau kebutuhannya meningkat, maka absorpsi zat besi ini akan meningkat. Sebaliknya, jika cadangan zat besi ini meningkat, maka absorpsi akan berkurang. Untuk gambar skema metabolisme dapat dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan zat besi. Kebutuhan zat besi di dalam tubuh per hari dipengaruhi oleh kondisi fisiologis seperti menstruasi, kehamilan, menyusui, dan masa pertumbuhan. Pada kehamilan dan menyusui, kebutuhan zat besi per harinya akan meningkat sekitar 3 mg dari nilai minimum.
Pada trimester kedua dan ketiga, kebutuhan zat besi meningkat sekitar 5-6 mg dari nilai minimum, sehingga kebutuhan total untuk ibu selama kehamilan yaitu sekitar 1000 mg. Pada wanita menyusui dan wanita hamil, zat besi dalam tubuhnya juga akan berkurang. Pada masa kehamilan ini, besi dan asam folat sangat dibutuhkan untuk metabolisme ibu beserta janin. Maka dari itu, jumlah zat besi untuk ibu hamil ditingkatkan. Hal itu karena untuk mencegah anemia defisiensi pada janin. Kebutuhan besi untuk bayi sekitar 0, mg per hari. Tetapi jumlah ini tidak mencukupi pada ASI saja, sehingga bayi yang hanya mendapatkan ASI saja dapat beresiko ABD atau anemia defisiensi besi. Maka dalam susu formula itu mengandung tambahan zat besi. Slide selanjutnya yaitu kebutuhan zat besi menurut jenis kelamin dan usia. Pada laki-laki usia dewasa, kebutuhan zat besi ini yaitu 8 mg. Untuk wanita usia di atas 50 tahun, kebutuhan zat besinya 8 mg. Untuk wanita usia 19 tahun sampai 50 tahun, kebutuhan zat besinya 18 mg. Untuk wanita hamil, kebutuhan zat besi 27 mg. Dan untuk wanita menyusui, kebutuhan zat besinya yaitu 9-10 mg. Selanjutnya yaitu untuk remaja perempuan usia sekitar 9-18 tahun, kebutuhan zat besinya yaitu 8-15 mg. Untuk remaja laki-laki usia sekitar 9-18 tahun, kebutuhan zat besinya yaitu 8-11 mg. Untuk anak-anak usia 4-8 tahun, kebutuhan zat besinya yaitu 10 mg. Dan untuk anak usia 1-3 tahun, kebutuhan zat besinya yaitu 7 mg. Kebutuhan zat gizi untuk anak usia 7 bulan sampai 1 tahun, kebutuhannya yaitu 11 mg. Dan untuk bayi 0-6 bulan, kebutuhan zat besi 0,27 mg. Yang selanjutnya yaitu kriteria anemia menurut WHO. Kriteria dan klasifikasi anemia dapat dilihat pada gambar di PowerPoint. Selanjutnya yaitu ada prevalensi anemia di Indonesia tahun 2013 dan 2018. Prevalensi penderita anemia di Indonesia itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Prevalensi penderita anemia meningkat 2% pada 2018. Peningkatan prevalensi anemia tertinggi di Indonesia terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun. Prevalensi anemia berdasarkan kelompok usia yaitu yang pertama ada usia 5-14 tahun. Pada tahun 2013 yaitu 26,4% dan pada 2018 26,8%. Untuk usia 15-24 tahun pada tahun 2013 yaitu 18,4% dan pada 2018 mengalami peningkatan yaitu menjadi 32%, dan pada usia 25-34 tahun pada tahun 2013 yaitu 16,9%, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 15,1%. Untuk usia 5-44 tahun tahun 2013 yaitu 18,3%, dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 16,7%. Untuk yang selanjutnya dapat dilihat pada PowerPoint
tersebut. Prevalensi anemia berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki tahun 2013 yaitu 18,4% dan pada tahun 2018 yaitu 20,3%. Untuk perempuan tahun 2013 yaitu 23,9% dan pada tahun 2018 27,2%. Klasifikasi anemia berdasarkan morfologi dan etiologi. Yang pertama secara morfologi yaitu ada anemia hipokromik sitter. Pada etiologinya yaitu ada anemia defisiensi besi, ada talasemia major, ada anemia akibat penyakit kronik, dan ada anemia sideroblastik. Yang kedua yaitu secara morfologi itu ada anemia normokromik normositter, dan pada etiologinya yaitu ada anemia pasca pendarahan akut, ada anemia aplastik, ada anemia hemolitik didapat, ada anemia akibat penyakit kronik, dan ada anemia pada gagal ginjal, dan anemia pada keganasan hematologik. Untuk yang ketiga yaitu secara morfologi yaitu ada anemia makrositter. Secara etiologinya ada dua. Yang pertama bentuknya megaloblastik. Dalam bentuk megaloblastik ini terdapat dua jenis anemia. Yang pertama yaitu anemia defisiensi asam folat, dan yang kedua anemia defisiensi B12 termasuk anemia perniciosa. Yang kedua yaitu bentuk non-megaloblastik. Bentuk non-megaloblastik ini terdapat tiga jenis. Yang pertama yaitu ada anemia pada penyakit hati kronik, lalu yang kedua anemia pada hipotiroidisme, dan yang ketiga yaitu anemia pada sindrom myelodysplastik. Selanjutnya etiologi anemia defisiensi besi. Secara etiologi anemia defisiensi besi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada diet atau asupan besi yang kurang. Setiap hari zat besi di dalam tubuh diekskresikan melalui kulit dan epitel usus sekitar 1 mg, maka diimbangi asupan zat besi melalui diet sekitar 1 mg, yaitu untuk menjaga keseimbangan asupan dan ekskresi yang berguna untuk kebutuhan produksi eritrosit. Asupan besi yang rendah pada saat diet ini yang tidak kuat itu dapat menyebabkan cadangan besi yang berkurang, sehingga proses eritropoiesis ini akan berkurang. Yang kedua yaitu ada kebutuhan yang meningkat. Kebutuhan zat besi akan meningkat pada masa pertumbuhan seperti pada bayi, anak-anak, remaja, kehamilan, dan menyusui. Pada anak-anak, terutama yang mendapatkan susu formula, kebutuhan zat besi ini akan meningkat karena sedikit mengandung zat besi. Yang ketiga yaitu gangguan penyerapan. Gangguan penyerapan besi dapat dijumpai pada pasien dengan sindrom malabsorpsi seperti gastrotomi, gastric bypass, dan celiac disensi. Yang keempat yaitu kehilangan darah yang kronis. Contohnya yaitu pada perempuan, kehilangan zat besi ini sering karena menstruasi yang banyak dan lama atau kondisi seperti tumor fibroid maupun malignan uterin. Selain itu, pendarahan melalui saluran cerna juga bisa disebabkan oleh ulkus atau gastritis, itu karena alkohol atau aspirin, tumor, parasit, dan hemoroid. Untuk slide selanjutnya yaitu ada gejala umum anemia. Yang pertama yaitu mudah lelah atau lemas dari biasanya. Yang kedua yaitu sakit kepala. Yang ketiga yaitu pusing berputar. Yang keempat wajah pucat. Yang kelima jantung berdebar atau palpitas. Yang keenam
sulit berkonsentrasi. Yang ketujuh, mata berkunang-kunang. Dan yang kedelapan yaitu telinga berdenging. Yang selanjutnya yaitu ada gejala khas anemia defisiensi besi. Yang pertama yaitu ada koilonychia atau kuku sendok. Dapat terlihat pada PowerPoint gambar kuku sendok itu seperti itu. Dan kuku sendok ini yaitu kuku yang akan menjadi rapuh dan bergaris-garis vertikal dan akan menjadi cekung sehingga mirip sendok. Yang kedua yaitu ada atrofi papi lidah. Atrofi papi lidah ini permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap karena papi lidah itu menghilang. Yang selanjutnya yaitu ada stomatitis angularis. Stomatitis angularis ini itu adanya keradangan pada sudut mulut sehingga tampak seperti bercak berwarna pucat keputihan. Dan yang terakhir yaitu ada disphagia. Disphagia ini adalah nyeri menelan karena kerusakan epitel hipoparing. Selanjutnya yaitu ada efek bagi tubuh anemia defisiensi besi. Saat tubuh kekurangan zat besi, tubuh tidak akan memproduksi hemoglobin yang cukup, sehingga sel darah merah akan kekurangan hemoglobin. Kedua yaitu pasokan oksigen di dalam darah itu akan berkurang dan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan rasa lemas, mudah lelah, dan bahkan sampai sesak napas seperti pada gejala umum anemia. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, penyakit infeksi, hingga kematian ibu dan anak. Menurut dari Dr. Meva Nareza tahun 2021. Selanjutnya yaitu ada efek sistemik non-hematologis defisiensi besi. Efek terhadap bayi dan remaja yaitu ada menurunnya fungsi intelektual dan terganggunya fungsi motorik yang dapat muncul lebih dahulu sebelum anemia itu terbentuk. Selanjutnya yaitu penyebab anemia defisiensi menurut umur. Yang pertama yaitu untuk bayi di bawah umur 1 tahun. Penyebabnya persediaan besi yang kurang karena berat badan lahir rendah atau lahir kembar. Yang kedua yaitu anak berumur 1-2 tahun. Penyebabnya ada 4. Yang pertama masukan atau intake besi yang kurang karena tidak mendapatkan makanan tambahan seperti MPASI, jadi dia hanya minum ASI saja. Yang kedua kebutuhan meningkat karena infeksi berulang atau menahun. Yang ketiga yaitu malabsorpsi. Yang keempat kehilangan berlebihan karena pendarahan, antara lain karena investasi parasit dan divertikulum McKelly. Yang ketiga yaitu untuk anak berumur 2-5 tahun, penyebabnya ada 3. Yang pertama yaitu masukan besi yang kurang karena jenis makanan kurang mengandung VHM atau kurang mengandung zat besi jenis heme seperti daging, ikan, udang, dan cumi. Yang kedua yaitu kebutuhan meningkat karena infeksi berulang atau menahun. Dan yang ketiga yaitu kehilangan berlebihan karena pendarahan, antara lain karena investasi parasit dan divertikulum McKelly. Yang keempat yaitu untuk anak berumur 5 sampai remaja, penyebabnya yaitu kehilangan berlebihan karena pendarahan, antara lain karena infeksi parasit dan poliposis. Dan yang kelima yaitu untuk usia remaja sampai dewasa, penyebabnya itu khususnya pada wanita, antara lain karena menstruasi secara berlebihan. Selanjutnya, diagnosis anemia defisiensi besi. Yang pertama, biopsi langsung sumsum tulang yang diwarnai dengan pewarna Prussian blue
Namun, aspirasi sumsum tulang itu bersifat invasif. Yang kedua yaitu dengan pemeriksaan hematologi berdasarkan gambaran eritrosit atau HB dan MCV. Yang ketiga yaitu pemeriksaan hematologi yang baru yaitu reticulocyte hemoglobin content atau CHR. Dapat membantu mendiagnosis defisiensi besi sebelum terjadinya anemia. Yang keempat yaitu pemeriksaan biokimia berdasarkan metabolisme besi yaitu zinc protoporphyrin atau ZPP dan konsentrasi ferritin serum. Yang kelima, pemeriksaan biokimia ini dapat mendeteksi defisiensi besi sebelum terjadinya anemia. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan biokimia anemia defisiensi besi. Cadangan besi berkurang merupakan tanda awal dari defisiensi besi. Ferritin serum memiliki spesifisitas yang tinggi untuk mendiagnosis defisiensi besi, terutama jika dikombinasi dengan penanda lain seperti hemoglobin. Pemeriksaan biokimia yang dilakukan adalah ada ferritin serum, ada total iron sinding capacity atau TBC, ada saturasi transferin, ada zinc protoporphyrin atau ZPP, dan ada soluble transferin reseptor atau STVR. Selanjutnya, pemeriksaan biokimia yang pertama yaitu ada ferritin serum. Kadar ferritin serum menunjukkan ketersediaan besi tubuh karena protein berikatan dengan cadangan besi di dalam tubuh. Ferritin serum juga merupakan reaktan fase akut sehingga bisa meningkat pada keadaan inflamasi dan infeksi kronik. Prinsip pemeriksaan ferritin serum yaitu mengukur pendaraan cahaya pada zat kimia yang dicetuskan oleh tenaga listrik menggunakan metode sandwich elektro semiluminescence immunoassay atau sandwich XLIA. Untuk nilai rujukan kadar ferritin serum pada laki-laki yaitu 12-300 mikrogram per liter. Untuk wanita yaitu 10-150 mikrogram per liter. Untuk bayi baru lahir yaitu 25-200 mikrogram per liter. Selanjutnya untuk usia bayi lebih dari 1 bulan yaitu 200-600 mikrogram per liter, dan pada bayi usia 2-5 bulan yaitu 50-200 mikrogram per liter, dan untuk bayi usia 6 bulan sampai 15 tahun yaitu 7-142 mikrogram per liter. Yang kedua yaitu total iron binding capacity atau TBC. Total iron binding capacity menunjukkan kadar besi total di dalam serum jika semua transferin terikat dengan besi. Transferin adalah protein yang terbentuk di dalam hati yang berfungsi sebagai pembawa besi ke sumsum tulang untuk sintesis hemoglobin atau digunakan oleh sel tubuh. Kadar TBC ini dihitung berdasarkan penjumlahan unsaturated iron binding capacity atau UIBC dengan besi serum. Untuk nilai rujukan UIBC yaitu 160 sampai 280 mikrogram per desiliter. Untuk rumusnya yaitu TBC sama dengan UIBC ditambah Fe serum. Nilai normal TBC ini antara 250 sampai 450 mikrogram per desiliter. Total iron
binding capacity atau TBC efektif untuk mengukur secara tidak langsung konsentrasi transferin. Kondisi malnutrisi, inflamasi, infeksi kronik, dan kanker dapat menyebabkan TBC menurun. Ketiga yaitu saturasi transferin. Saturasi transferin ini merupakan jumlah besi yang ada di plasma atau serum. Kadar besi dalam serum atau TBC digunakan untuk menghitung persen saturasi. Nilai saturasi transferin kurang dari 16% merupakan indikator adanya defisiensi besi. Saturasi transferin juga dapat meningkat jika terjadi kelebihan jumlah besi atau overload. Untuk rumus saturasi transferin, yaitu saturasi transferin persen sat sama dengan serum besi mikrogram per desiliter dikali 100 per TBC, atau dapat juga dilihat ya pada PowerPoint rumusnya. Selanjutnya yaitu untuk nilai rujukan saturasi transferin adalah laki-laki yaitu 20-50%, untuk wanita 15-50%, untuk remaja 15-55%, dan untuk bayi baru lahir yaitu 12-15%. Yang keempat yaitu zinc protoporphyrin atau ZPP. Zinc protoporphyrin ini adalah bergabungnya zinc ke dalam protoporphyrin mulai dari proses awal hingga akhir dari biosintesis heme. Ketika besi itu tidak dapat bergabung dengan protoporphyrin untuk membentuk heme, maka produksi ZPP ini akan meningkat dan rasio ZPP atau heme juga meningkat. ZPP atau heme mencerminkan suatu status besi sejak dimulainya sintesis hemoglobin dan bisa mendeteksi defisiensi besi sebelum terjadinya anemia. Untuk nilai rujukan ZPP adalah 16-65 mikrogram per desiliter. Yang kelima yaitu soluble transferrin receptor atau STVR. Transferin merupakan protein yang diproduksi di hepar atau hati yang berperan untuk transport besi. Reseptor transferin merupakan protein transmembran yang ditemukan pada sel yang membutuhkan besi dalam jumlah yang besar. Sel-sel yang mensintesis hemoglobin dan plasenta besi dalam jumlah yang besar. Dan sel-sel yang mensintesis hemoglobin dan plasenta. Transport besi ke dalam eritroblas diperantai oleh interaksi transferin plasma dengan reseptor sel permukaan atau TVR. Konsentrasi STVR tidak dipengaruhi oleh reaksi fase akut seperti gangguan fungsi hepar akut atau keganasan seperti halnya ferritin. Sehingga parameter ini dapat menjadi pilihan untuk membedakan antara anemia penyakit kronis dengan anemia defisiensi besi, karena tidak terpengaruh oleh adanya infeksi atau inflamasi. Untuk STVR ini terdapat 3 metode prinsip imunosai. Yang pertama yaitu ada metode immunoturbidimetry dengan prinsip antibodi anti-STVR yang terikat lateks bereaksi dengan antigen STVR yang terdapat pada bahan pemeriksaan sehingga akan membentuk kompleks antigen antibodi. Derajat agglutinasi yang terjadi diukur menggunakan metode turbimetry. Yang kedua yaitu ada metode immunofluoresensi dengan prinsip rapid one-step immunofluorescence. Yang ketiga yaitu ada metode enzyme linked immunosorbent assay atau ELISA dengan prinsip
reaksi antara antibodi anti-STVR yang dilekatkan pada sumuran atau well akan bereaksi dengan STVR di dalam bahan pemeriksaan membentuk kompleks antigen antibodi. Untuk nilai rujukan STVR serum pada laki-laki yaitu 2,16 sampai 4,54 mg per liter, dan untuk wanita yaitu 1,79 sampai 4,63 mg per liter. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai pencegahan anemia defisiensi. Pencegahannya yaitu dapat dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Selanjutnya, mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat membantu proses penyerapan zat besi dalam darah. Yang ketiga yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang keempat, menghindari kopi atau teh setidaknya 30 menit sebelum atau sesudah makan. Yang kelima yaitu pada bayi dan anak, pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian ASI atau susu formula yang sudah difortifikasi zat besi selama 1 tahun pertama. Yang keenam yaitu setelah 1 tahun pertama, hindari susu lebih dari 700 ml per hari. Yang ketujuh yaitu konsumsi susu yang berlebih justru akan menggantikan makanan lain yang kaya akan kandungan zat besi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, pada bayi di bawah umur 1 tahun, pemberian susu sapi murni ini tidak dianjurkan karena pada susu sapi murni bukan sumber zat besi yang baik untuk bayi. Pencegahan yang selanjutnya yaitu pada masa kehamilan, ibu hamil perlu mengonsumsi suplemen penambah zat besi secara rutin agar kebutuhan zat besi selalu terpenuhi. Yang kedua yaitu untuk orang dewasa, lakukan pencegahan dengan menghindari makanan dan minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi dan serta dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Yang selanjutnya yaitu pengobatan anemia defisiensi besi. Pengobatan terdiri atas pemberian preparat besi secara oral berupa garam fero, yaitu sulfat, glukonat, fumarat, dan lain-lainnya. Pada bayi dan anak, terapi besi elemental diberikan dengan dosis 3-6 mg per kilogram berat badan per hari. Dibagi dalam 2 dosis untuk 30 menit sebelum sarapan pagi dan makan malam. Yang ketiga yaitu penyerapan akan lebih sempurna jika diberikan sewaktu perut kosong. Memang penyerapan akan lebih sempurna jika diberikan bersamaan dengan asam askorbat atau asam suksinat. Tetapi bila diberikan setelah makan atau sewaktu makan, penyerapan itu akan berkurang hingga 40-50%. Namun, mengingat efek samping pengobatan besi secara oral, yaitu dapat mengakibatkan mual dan rasa tidak nyaman di ulu hati dan konstipasi. Maka, untuk mengurangi efek samping tersebut, preparat besi diberikan setelah makan. Pengobatan yang selanjutnya yaitu menggunakan secara intramuskular atau intravena berupa besi dextran. Dapat dipertimbangkan jika respon pengobatan oral tidak berjalan dengan baik, misalnya karena keadaan pasien itu tidak dapat menerima secara oral atau kehilangan besi terlalu cepat yang tidak dapat dikompensasi dengan pemberian oral atau gangguan saluran cerna, misalnya malabsorpsi. Cara pemberian parental itu jarang digunakan karena dapat memberikan efek samping berupa demam, mual, urtikaria, hipotensi, nyeri kepala, lemas, artralgia,
bronkus spasme sampai reaksi anafilatik. Respon pengobatan mula-mula tampak pada perbaikan besi intraseluler dalam waktu 12-24 jam. Lalu hiperplasi seri eritropoietik dalam sumsum tulang terjadi dalam waktu 36-48 jam yang ditandai oleh retikulositosis di dalam darah tepi dalam waktu 48-72 jam yang mencapai puncak dalam 5-7 hari. Dalam 4-30 hari setelah pengobatan didapatkan peningkatan kadar hemoglobin dan cadangan besi terpenuhi 1-3 bulan setelah pengobatan. Untuk pengobatan yang selanjutnya yaitu untuk menghindari adanya kelebihan besi, maka jangka waktu terapi itu tidak boleh lebih dari 5 bulan. Selanjutnya, transfusi darah hanya diberikan sebagai pengobatan tambahan bagi pasien ABD dengan Hb 6 gram per desiliter atau kurang, karena pada kadar Hb tersebut resiko untuk terjadinya gagal jantung itu besar dan dapat terjadi gangguan fisiologis. Lalu transfusi darah ini diindikasikan pula pada kasus ABD yang disertai infeksi berat, dehidrasi berat, atau akan menjalani operasi besar. Pada keadaan ABD yang disertai dengan gangguan atau kelainan organ yang berfungsi dalam mekanisme kompensasi terhadap anemia, yaitu jantung, penyakit arteria koronaria atau penyakit jantung hipertensi, paru, gangguan ventilasi atau disfusi gas antara alveoli dan kapiler paru, maka perlu diberikan transfusi darah. Komponen darah berupa suspensi eritrosit atau PRC dapat diberikan secara bertahap dengan tetesan lambat. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan diet pangan anemia defisiensi besi. Yang pertama yaitu ada daging. Daging merah seperti daging sapi atau daging kambing. Dalam 100 gram daging merah itu setidaknya terkandung 2,7 mg zat besi di dalamnya. Dan jumlah ini juga sudah memenuhi sekitar 15% dari total asupan zat besi harian yang disarankan. Selain itu, daging unggas juga seperti daging ayam, daging bebek juga dapat meningkatkan jumlah zat besi di dalam tubuh. Kedua jenis makanan ini memang sangat mudah ditemui. Sementara mengonsumsi daging unggas sebanyak 100 gram seperti daging ayam itu sudah dapat memenuhi sekitar 13% dari jumlah total asupan harian zat besi. Tidak hanya daging ayam, daging bebek juga cocok untuk menjadi jenis makanan penambah darah dari golongan unggas. Yang kedua yaitu ada jeroan. Jeroan, bahan makanan yang dapat terdiri dari hati, jantung, dan otak ini ternyata mengandung zat besi dalam jumlah yang terbilang sangat tinggi. Maka jeroan itu dapat dijadikan salah satu bahan makanannya untuk mencegah terjadinya anemia. Bahkan dalam 100 gram hati sapi itu terkandung zat besi sekitar 6,5 mg yang telah memenuhi sekitar 38% asupan harian. Sementara itu dalam 100 gram hati ayam mengandung zat besi sebesar 15,6 mg. Yang ketiga yaitu ada kacang-kacangan. Beberapa kacang-kacangan seperti kacang tanah, legum, letil, buncis, kacang polong, dan kacang kedelai adalah sumber-sumber zat besi yang hebat, terutama bagi orang yang vegetarian. Satu cangkir atau 198 gram letil matang itu dapat mengandung 6,6 mg zat besi yang merupakan
37% dari kebutuhan zat besi harian. Kacang-kacangan seperti kacang hitam, kacang navy, dan kacang merah itu juga dapat membantu untuk meningkatkan asupan zat besi harian. Yang selanjutnya yaitu untuk sayur hijau. Sayuran yang berdaun hijau, terutama yang berwarna gelap, itu adalah salah satu sumber zat besi non-heme yang terbaik, terutama pada bayam, kubis, dan sejenis sawi dan dandelion hijau. Untuk beberapa sayuran hijau yang tinggi zat besi seperti bayam, kangkung, dan juga yang tinggi oksalat, tetapi alat ini dapat mengikat dengan besi dan dapat mencegah penyerapan besi non-heme. Yang selanjutnya yaitu ada seafood. Makanan laut atau seafood, terutama kerang atau tiram, yang ternyata juga kaya akan mengandung zat besi. Dalam 100 gram kerang mengandung zat besi sebesar 28 mg atau sekitar 155% dari asupan harian yang direkomendasikan. Meski demikian, kandungan zat besi yang terdapat dalam kerang ini sangat beragam. Tidak semua jenis kerang mengandung zat besi. Yang selanjutnya yaitu ada biji-bijian, biji labu. Biji labu adalah makanan yang terdapat dalam labu kuning yang memiliki banyak kandungan nutrisi di dalamnya, mulai dari protein, lemak, serat, zat besi, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, sodium, vitamin C, hingga vitamin B kompleks. Nah, dalam 100 gram biji labu mengandung 15 mg zat besi. Dan yang terakhir itu adalah tahu. Tahu adalah makanan yang berbasis kedelai yang populer di kalangan vegetarian dan di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Faktanya, setengah cangkir atau 126 gram tahu itu mampu menyediakan 3,4 mg zat besi, yang merupakan itu sekitar 19% kebutuhan zat besi harian. Tahu juga merupakan sumber tiamin yang baik dan mengandung beberapa mineral termasuk kalsium, magnesium, dan selenium. Selain itu, tahu juga dapat menyediakan 22 gram protein per porsi. Di dalam tahu ini mengandung senyawa unik yang disebut isoflavon. Isoflavon ini yang telah dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas insulin, penurunan risiko penyakit jantung, dan bantuan dari gejala menopause. Yang selanjutnya yaitu alasan dalam pemilihan diet. Yang pertama, zat besi yang ada di dalam makanan itu terbentuk dalam dua bentuk, yaitu heme dan non-heme. Yang kedua yaitu zat besi yang berasal dari makanan itu heme, yang contohnya seperti daging, ikan, ayam, udang, dan cumi. Dan pada bentuk yang non-heme itu contohnya seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, beras, dan pasta. Yang ketiga, di sini tampak bukan hanya dalam hal terapi gizi, tetapi dalam hal makanan yang kita konsumsi, dan makanan yang kita konsumsi itu mengandung zat besi yang dapat menurunkan atau mencegah anemia. Yang keempat atau yang terakhir, alasannya ketika kita mengonsumsi sayuran, kita juga harus tahu kandungan selain zat besi yang ada pada sayuran tersebut. Kandungan pada sayuran seperti tanin itu dapat menghambat penyerapan zat besi. Yang selanjutnya yaitu takaran saji per hari. Yang pertama yaitu ada daging merah. Di sini saya memilih daging sapi dengan takaran 100 gram. Kandungan zat besi yang terkandung yaitu 3, mg. Yang kedua yaitu ada jeroan, atau saya memilih hati sapi dengan takaran perharinya 85 gram. Kandungannya yaitu 5 mg. Yang ketiga yaitu kacang-kacangan. Di sini saya memilih kacang merah
dengan takaran perharinya 100 gram dengan kandungan 3,7 mg. Yang keempat yaitu sayuran hijau. Di sini saya memilih sawi dengan takaran 100 gram dengan kandungan zat besi 1,9 mg. Yang kelima yaitu ada seafood. Di sini memilih tiram dengan takaran perharinya yaitu 100 gram. Kandungan zat besinya adalah 6,7 gram. Yang keenam yaitu ada biji labu dengan takaran perharinya 100 gram dan kandungan zat besinya yaitu 15 mg. Terakhir yaitu tahu dengan takaran perharinya 126 gram dengan kandungan zat besinya 3,6 mg. Selanjutnya yaitu di sini ada daftar pustaka. Ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam isi PowerPoint. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.